Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Andia Salma dengan NIM 240142048, Prodi Pendidikan Seni Rupa B 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang estetika Jepang. Langsung saja. Pada estetika Jepang terdapat Zen Buddhisme. Zen merupakan suatu ungkapan penghayatan Buddhisme yang berakar dari India, kemudian mengalami proses asimilasi di Cina. Perkembangannya telah terpadu dengan Shinto, sehingga Zen bagi Jepang tidak hanya memperkaya khasanah kerohaniah, melainkan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan militer, karya seni, dan dalam kehidupan sosial budaya orang Jepang. Pada hakikatnya, Zen mempunyai pengertian suatu pengalaman sejati yang tidak dapat dijelaskan melalui kata-kata atau dengan perkataan yang tepat. Pengalaman selain berfungsi untuk mengisi kekosongan hidup, juga digunakan sebagai media utama untuk menemukan pencerahan. Zen bukan petunjuk untuk mencapai suatu tujuan yang berupa teori atau serentetan kata-kata, tetapi suatu pengalaman yang dapat digunakan sebagai medium menuju ke suatu tujuan. Dengan demikian, pengalaman harus dihayati secara langsung, karena kristalisasi dan pengalaman yang berkelanjutan akan membentuk suatu kemampuan pemahaman rasa atau gerak hati, bukan pada pemikiran. Maka Zen lebih menekankan intuisi daripada pemikiran atau kepandaian yang bersifat verbal, menggunakan kata-kata. Zen lebih mengutamakan olah rasa daripada olah pikir, karena untuk dapat menghayati kehidupan alam dan isinya diperlukan kreativitas dalam berimajinasi, bukan harus dengan cara melakukan pembuktian secara konkret. Prinsip-prinsip estetika Jepang dalam Zen Buddhisme. Yang pertama adalah Fukinsei. Asimetri atau Fukinsei mempunyai makna membuang nafsu duniawi atau kehidupan bukan saja berorientasi pada kesempurnaan, tetapi juga pada ketidakkesempurnaan. Karena suatu kesempurnaan yang sempurna adalah sesuatu yang tidak sempurna atau sebaliknya. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk mewujudkan makna tersebut ke dalam suatu karya seni, seniman harus berkreatif dalam melakukan pengubahan, perusakan, dan penyimpangan bentuk, yang dikenal dengan istilah Yugami dan Henkei, yakni distorsi dan deformasi, sehingga ada kalanya berkesan sangat wajar atau tidak wajar. Dikutip dari Hizamatsu 1974. Di dalam prinsip seni, asimetri juga bisa dikatakan tidak sama tetapi tidak seimbang. Dan ketidakseimbangan tersebut terjadi karena adanya irama atau ritme yang dinamis. Misal adanya perbedaan ukuran, warna, bentuk, tekstur, ruang, dan pencahayaan. Lalu prinsip kedua ada kanso. Hizamatsu Shinichi menjelaskan bahwa kanso bukan berarti kesederhanaan yang bernuansa melarat, melainkan kesederhanaan dalam konteks berhemat. Nilai tertinggi dari suatu kesederhanaan itu menurut Hizamatsu adalah sesuatu yang dapat mewakili atau mencerminkan sifat dari suatu benda secara utuh yang diekspresikan melalui garis, warna, atau unsur-unsur lainnya. Dikutip dari Hizamatsu Shinichi tahun 1993. Lalu prinsip ketiga yakni kokou, memiliki arti, esensi, atau hakikat dari suatu benda yang tercermin melalui karakteristiknya. Untuk memperoleh kehakikian itu perlu melakukan pemahaman atau pencerapan. Dalam hal ini, Hizamatsu mencontohkan dalam bentuk bulat sebagai simbol dari kesederhanaan, atau bentuk bulat merupakan esensi dari bentuk geometri, segitiga, segi empat, maupun oval, karena bentuk A dan B berawal dari bentuk C, seperti yang ada di gambar di bawah. Lalu, prinsip yang keempat adalah Shizen. Shizen mempunyai pengertian sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, secara wajar dengan apa adanya. Arigamama, juga tanpa pamrih atau tidak diawali dengan pemikiran dan tujuan tertentu, bukan naif dan bukan artifisial.
Hizamatsu menggarisbawahi bahwa shizen itu bersifat lazim, alami dan wajar sehingga bukan sesuatu yang dibuat-buat dengan unsur kesengajaan atau disengaja, yaitu dalam bahasa Jepang wazatorashi, melainkan segala sesuatu yang datang dengan sendirinya. Dalam bahasa Jepang murisuru nurayo. Lalu yang kelima, ya ini adalah yugen. Yugen mempunyai pengertian interpretasi, kesan atau makna yang ditangkap oleh manusia terhadap keadaan alam yang ada di luar penalarannya. Tentunya interpretasi tersebut ditentukan oleh latar masing-masing. Yugen tercermin dari penggunaan fusetra sumi atau stroke brush untuk mengekspresikan suatu objek bukan cara naturalistik tetapi secara simbolik. Lalu prinsip keenam yakni Datsuzoku. Pada prinsip ini menekankan suatu kebebasan yang tidak terikat pada pola-pola atau patokan, rumus, kebiasaan, dan seterusnya. Bagi Zen, aneka macam rumusan atau peraturan tersebut akan menjadi penghalang aktivitas dan kreativitas. Seperti yang dikatakan oleh Sen no Rikyu, kreativitas akan muncul jika mampu melepaskan diri dari patokan, pola, atau peraturan yang ada. Sehingga kebebasan di sini bukan berarti bebas secara rasio atau sesuai dengan kehendak, tetapi kebebasan dalam arti di bawah peraturan apapun. Dan peraturan di atas peraturan merupakan suatu kebebasan yang tidak terbatas. Hizamatsu menambahkan bahwa kebebasan ibarat para rakib atau unsui yang berjalan bagaikan awan dan air sungai yang mengalir terus tanpa batas. Lalu prinsip ketujuh yakni Seijaku. Prinsip ketujuh adalah Seijaku, mempunyai pengertian ketenangan dan bersifat dinamis. Dalam konsep Zen, ketenangan itu diekspresikan dalam keadaan yang diam tetapi mempunyai bentuk yang bergerak. Konsep ketenangan yang mengacu pada gerak dan gerak dalam diam. Ini merupakan akar dari metafisika wabi-sabi yang mempunyai makna bahwa alam raya senantiasa bergerak menjalin kekuatan menuju ketiadaan dan setelah ketiadaan itu hadir akan muncul kembali suatu yang baru untuk berkembang dan bergerak menuju ketiadaan kembali. Circle life. Jadi konsep ketiadaan menurut wabi-sabi bukan pada akhir ketiadaan diekspresikan melalui suasana hening, diam, berwarna, temaram, dan menghadirkan aksentuasi atau koiten untuk mencapai kesan dinamis. Lalu selanjutnya adalah garis atau sapuan kuas dalam bahasa Jepang yaitu Yohitsu. Berikut adalah jenis goresan garis dalam seni lukis Jepang antara lain adalah seperti berikut. Yakni pertama adalah tensenbyo. Tensenbyo adalah garis seperti kawat baja atau bersifat lentur berukuran sama, mempunyai kesan anggun serta mencerminkan karakteristik keadilan. Lalu yang kedua adalah kokuyushibyo. Adalah garis yang lembut, menyerupai benang dan memberikan kesan ulet, supel, tanpa ketenangan dan kontras. Dan yang ketiga adalah chikuyobyo. Adalah garis yang berbentuk lancip dan tajam menyerupai daun bambu. Garis ini terdiri dari beberapa jenis yaitu ryubyo, yaitu garis sempit dan lancip, dan setsurobyo, yaitu garis patah garis patah dan panjang seperti daun alang-alang. Masing-masing garis tersebut memiliki karakter yang mengekspresikan suatu unsur emosi. Lalu yang keempat adalah bakobyo. Adalah garis yang mempunyai bentuk yang tegas dan patah seperti kaki kuda atau kaki serangga. Bersifat gesit dan ekspresif. Dan kosaibyo adalah garis tumpul dan patah yang dalam hal tertentu dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan berat dan sesak. Dan yang kelima adalah teito sabibyo dan kon ryusuibyo. Teito sabibyo adalah garis yang mempunyai ketebalan bernuansa lancip seperti ujung kuku harimau untuk membentuk seperti ekor tikus. Sedangkan kon ryusuibyo
adalah garis lengkung yang ekspresif yang memberikan kesan gerakan-gerakan wajar alami seperti pada gerakan awan, riak, atau gelombang air. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.